Baik, siapkan satu lembar kerja Microsoft Word ya. Jadi dibuka saja pada margin, diklik bagian ini ya. Klik bagian ini ya, bagi yang mengerjakan dengan laptop nantinya ya. Kalau pakai HP mungkin agak sulit lah untuk mengatur marginnya, tapi ketik saja ya, sesuai dengan apa yang saya akan ketikkan ya. Bagi kita akan tulis 4 di bagian atasnya ya, 4 cm. Bagian kiri 4 cm. Bawah 3 ya. Dan bagian kiri ataupun kanan kita ini 3 cm. Nah, berarti dia bagian ini, bagian atas dan bagian sebelah sini akan lebih besar dibanding bagian sebelah sini. Karena memang di bagian ini kita akan melakukan staples ataupun binding. Supaya tulisannya tidak terganggu, kita beri spasi yang lebih besar. Nah, bagian atas ini lebih besar karena kita akan letakkan nomornya di bagian atas ini ya. Untuk halaman genap sampai akhir ya. Halaman ganjil kita akan atur ulang untuk di bagian bawah sini nanti halamannya. Baik, kita atur selanjutnya adalah jenis teksnya. Kita gunakan TNR dengan ukuran 12. Lalu rata kiri kanan. Lalu kita atur jarak antar paragrafnya. Klik bagian ini. 0 ya. Nah, kita tulis pertama kali sebagai judul besar di sini adalah proposal penelitian. Karena ini judul besar, kita bold ya dan kita kapitalkan semua. Lalu bagian A, judul penelitian. Nah, kita akan gunakan jenis teks yang menjorok ke dalam. Berarti kita perlu tabulasi ya. Tabulasi kita adalah 4 sampai 6 kali ketukan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Kita letakkan saja di nomor 1 untuk ini. Berarti kita ketikkan di sini judulnya. Judul penelitian ini adalah, nah karena kita membutuhkan judul, gunakan saja judul yang telah dipilih kemarin ya, ataupun telah ditentukan pada minggu sebelumnya ya. Kalau saya judulnya kemarin adalah persepsi mahasiswa, persepsi terhadap pemanfaatan ya. Turnitin sebagai dalam proses penulisan teks akademik. Pada mahasiswa sarjana S1 ya, semester awal. Tik ya. Kalau kita ingin memiringkan tulisannya ataupun dengan tulis cetak miring ya, berarti kita tidak perlu menempatkan tanda petik ya. Tapi kalau tidak mau dimiring, silakan dibuatkan tanda petik di bagian ini ya. Lalu enter sekali bagian B. Latar belakang. Nah, saya lupa tadi spasi kita gunakan spasi 1,5 ya. Nah, kalau sebenarnya skripsi atau proposal itu spasinya 2, tapi kita gunakan 1,5 saja agar tidak terlalu berat ya. Agar tampilannya juga lebih dempet ya. Baik, pada latar belakang penelitian ini ada 6 poin yang perlu kita cantumkan ataupun 6 poin yang harus ada dalam latar belakang ya. Yang pertama adalah jelaskan fenomena of interest. Masih ingat ya, PI ya? Masih ingat ya? Kemarin kita sudah bahas mengenai PI saat kita menentukan kata kunci kemarin ya. PI sudah ingat ya? Ingat ya. Yang kedua, masalah penelitian. Masalah penelitian. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi masih ingat? Kalau judul ini apa evaluasinya? Kemarin? Persepsi ya. Ingat saja nanti tugas yang telah dikerjakan pada minggu-minggu sebelumnya ya. Lalu masukkan sampel atau subjek penelitian.
Masih ingat subjek penelitian kalau judul ini? Mahasiswa ya, mahasiswa. Yang kelima, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu sudah ada kemarin kita buat di UTS, silakan masukkan nanti. Dan yang terakhir adalah implikasi penelitian atau tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sudah juga kita buat kemarin di UTS, namun ada yang tidak membuat ya, karena saya tidak wajibkan kemarin. Tapi kita akan contohkan saja nanti implikasi penelitiannya. Sama saja tidak masalah ya untuk implikasi penelitian. Baik, kita akan isi bagian-bagian ini dengan beberapa penjelasan ya. Paling tidak satu kali penjelasan ini satu paragraf ya. Jadi hitungan-hitungan saya satu kali latar belakang ini sekitar 3 halaman ya. 3 halaman. Baik, kita bahas fenomena of interest ya. Nah, dari judul ini kira-kira apa fenomena of interestnya? Ada yang bisa menemukan apa PI-nya? Pemanfaatan turnitin dalam proses penulisan teks akademik ya. Ini berarti ya. Ini yang akan kita jelaskan ya. Berarti kita akan jelaskan turnitin dan teks akademik ya. Dan teks akademik. Jadi kita akan jelaskan. Boleh masukkan pengertian dulu di sini ya. Pengertian turnitin ya. Turnitin ya, merupakan satu di antara alat aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan cek similarity pada suatu karya ilmiah. Kita tulis saja ya, sepengetahuan kita saja dulu ya. Cara kerja alat ini sangat mudah. Pengguna cukup mengupload ya. Mengupload dalam bahasa Indonesia apa? Ya, mengunggah ya, mengunggah file berbentuk MS Word ya. Dan Turnitin akan melakukan cek dengan menampilkan persentase kesamaan dari artikel yang dicek. Dengan itu banyak sekali para akademisi yang menggunakan alat ini untuk menghindari plagiat. Oke, ini pengertiannya ya. Nah, biasanya di banyak latar belakang orang akan terlebih dahulu meninggi-ninggikannya ya, bahwa ini bagus di awal itu. Tapi nanti dia akan rendahkan di bagian sininya. Tiba-tiba namun ada masalah gitu. Jadi kita masukkan di bagian ini kegunaannya ya, kebaik-baikannya gitu ya. Kita masukkan lagi ya. Selama ini ya, Turnitin sangat membantu mahasiswa, dosen, peneliti ataupun pengguna lainnya dalam hal menghindari plagiarisme. Dengan adanya Turnitin, keaslian tulisan dapat dipertanggungjawabkan oleh penggunanya, termasuklah mahasiswa yang diwajibkan oleh universitas untuk melakukan cek plagiarisme terhadap skripsi atau artikel ilmiah
dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah. Nah, udah ya. Berarti kita jelaskan bahwa PI ini sangat berguna dalam penulisan teks akademik. Ya. Ini pengertiannya, ini kegunaannya. Nah, nanti cukup saja menjelaskan dengan 2 paragraf. Boleh ambil dari pengertian orang lain saja ya. Kalau memang susah untuk membuat kata-kata ini, ambil saja dari orang lain lalu parafrase. Ya. Misalnya ada yang bahas tentang media sosial. Ya. Nah, media sosial, jelaskan pengertian media sosial. Lalu apa kegunaan media sosial? Itu ya. Cari saja di artikel. Satu artikel tidak masalah. Ya. Tapi disitasi tentunya. Ya. Citasi. Nah, setelah kita buat seperti ini, maka kita akan temukan masalahnya. Ya. Kita rendahkan dia maksudnya. Ya. Kita bantai dia. Ya. Masalahnya gitu ya. Masalahnya adalah dengan diterapkannya ya. Dengan diterapkannya Turnitin sebagai salah satu alat untuk melakukan cek terhadap karya ilmiah mahasiswa, tidak selamanya mahasiswa banyak tanggapan yang beragam. Beragam tanggapan berarti ya, beragam tanggapan yang didapatkan, diterima dari penerapan aplikasi tersebut. Berdasarkan hasil observasi awal, nah ini ya, kalau masalah penelitian, kalau mau mudahnya kita sebut seperti ini. Berdasarkan hasil observasi awal, observasi kita ya, yang benar-benar kita lakukan. Mudah sebenarnya ini. Berdasarkan hasil observasi awal misalnya terhadap media sosial, banyak anak-anak yang memiliki perilaku yang kurang baik misalnya karena kecanduan gadget misalnya gitu ya. Kan banyak kita temukan ya, gitu ya. Begitu juga dengan yang lain ya, misalnya apa ya? Contohnya ya, selain media sosial ya. Game misalnya ya. Banyak beberapa mahasiswa yang ditemukan di lapangan ya, ataupun mahasiswa yang diobservasi, mereka memiliki kecenderungan yang berbeda dari masyarakat lainnya ataupun muda lainnya karena terpapar game misalnya gitu. Nah, kita jelaskan di sini ya. Ya. Nah, itu observasi awal kita ya. Kalau bisa jangan mengada-ada di bagian ini ya. Jangan mengada-ada di bagian ini. Kita identifikasi benar ya. Benar seperti itu ya. Nah, slot dan lain sebagainya misalnya. Kalau ada yang bahas slot ya enggak masalah lah ya. Tapi kan tidak ada yang slot di kelas ini ya. Ya. Ada yang bahas slot kayak judulnya. Oke. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, beberapa mahasiswa mengeluhkan masalah penggunaan Turnitin. Ya. Pertama. Nah, kita deretkan saja ya masalah-masalahnya. Pertama ya, Turnitin itu biayanya mahal ya. Sehingga banyak mahasiswa yang tidak mampu untuk menjangkau akun Turnitin. Karena akun Turnitin itu harganya 30 juta yang resminya ya. Nah, itu yang mampu beli pastinya universitas ya, bukan mahasiswanya. Ya. Sedangkan universitas tidak memberikan akun secara gratis kepada mahasiswa. Nah, itu satu. Ya. Tidak ada selama ini orang tuh takut-takut ngasihkan akun Turnitin. Saya kasihkan saja karena itu punya Shopee ya, bukan punya kita ya. Oke, pertama mahasiswa tidak memiliki kemampuan. Ya sekaya-kayanya lah ya.
Rasanya ngeluarkan 30 juta untuk ngecek sekali skripsi itu, Pak. Rasa mubazir lah kayaknya ya. Itu ya. Sekali aja kita makainya itu, kecuali kita buat bisnis lah ya. Ya, besar tuh 30 juta itu kan. Bisa untuk makan 2 tahun. Kalau saya ya, tidak memiliki kemampuan ya untuk mengakses ya akun Turnitin, karena akun tersebut harus karena untuk mengakses ya. Nanti perbaiki bahasanya ya, mengakses akun tersebut perlu mengeluarkan dana yang besar. Kedua ya, pihak universitas tidak memberikan akun gratis untuk mahasiswa yang ingin melakukan cek Turnitin. Ketiga, banyak mahasiswa yang memilih membeli akun Turnitin ke Shopee ya. Akun Turnitin ilegal ya, pada platform jual beli online, sebutkan itu ya. Platform jual beli online seperti Shopee ya. Lazada ya. Online. Ini saya sebut lah ya. Sehingga keamanan dari data dari akun tersebut dipertanyakan ya, diragukan ya. Oke. Akun yang kita pakai itu untuk cek tugas itu sebenarnya itu kalau kita upload artikel kita yang udah jadi itu bahaya ya. Karena orang bisa ambil ya. Karena dia masuk ke repository namanya ya. Kalau kita pakai itu mereka bisa ambil, baca nih bagusnya artikelnya, terbitkan sendiri oleh mereka. Itu bahaya tuh ya. Untung yang kita upload tuh tugas-tugas biasa, jadi enggak masalah ya. Saya sudah beberapa tahun ini ya tidak gunakan itu ya, karena takutnya diambil pula tulisan saya ya. Kita hati-hati saja lah ya. Kita hati-hati saja ya. Dengan itu ya. Dengan itu Turnitin tidak selamanya mendapatkan respon yang positif terhadap oleh mahasiswa, dari mahasiswa ya, dari penggunanya ya. Penggunanya. Dah, dapat 1 2 3 paragraf. Kita lanjut lagi ke evaluasinya. Berdasarkan judul ini apa evaluasinya? Apa evaluasinya? Masih ingat? Apa? Evaluasi. Ya? Persepsi ya. Kita jelaskan persepsi berarti ya. Nah, di bagian evaluasi ini kita harus katakan bahwa kita akan meneliti ini dengan persepsi ya. Begini cara menyatakannya. Berdasarkan masalah yang dipaparkan di atas ya, berdasarkan masalah yang dipaparkan di atas, perlu adanya pengungkapan secara komprehensif misalnya, secara mendalam ya, terhadap tanggapan atau respon ya. Tanggapan terhadap respon mahasiswa dalam pemanfaatan Turnitin. Dengan itu, pendekatan yang secara lengkap dan secara metodologis dapat pendekatan yang lengkap, pendekatan yang tepat ya, yang tepat untuk mengungkap hal tersebut adalah dengan pengungkapan
persepsi. Oke, dah satu kalimat saja, satu paragraf saja untuk evaluasi. Seperti yang akan dilakukan pada penelitian ini. Titik dah. Terakhir adalah masukkan sampel. Apa sampelnya ini? Mahasiswa semester 1 ya. Semester 1 S1 ya. Mahasiswa sarjana, mahasiswa undergraduate kalau bahasa Inggrisnya ya. Mahasiswa S1 semester awal. Mahasiswa yang belum mendapatkan titel ya. Undergraduate ya. Yang masih belum di graduate. Oke. Saya pilih mahasiswa sosiologi dulu ya. Mahasiswa sosiologi, mahasiswa program studi ya. Karena ini nama studi, maka kita harus kapitalkan program studinya ya. Atau disingkat dengan prodi ya. Program studi sosiologi ya. Sosiologi, bukan pendidikan sosiologi ya. Sisiologi ya. Sosiologi ya. Ada jurusannya? Tidak ada ya? Sosiologi juga ya. Mubazir juga kalau disebut 2 kali langsung ke fakultas saja. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjung Pura. Pura Pontianak. Dipilih ya Allah. Dipilih sebagai subjek ya dalam penelitian ini. Nanti di mata kuliah metodologi akan tahu bagaimana beda subjek dan beda sampel ya. Nanti kalau ada bingung menjelaskannya atau bingung membedakannya, nanti kita akan bahas itu ya. Alasan pemilihan tersebut didasarkan pada satu ya. Pertama, beberapa alasan. Pemilihan tersebut ya alasannya di sini. Mahasiswa yang bersangkutan telah mengetahui ya cara pemanfaatan Turnitin dalam melakukan cek ya plagiarisme. Pernah semua ya? Udah pernah semua udah Turnitin? Ada yang belum ya? Belum dapat jadwal ya? Jadwalnya hari ini kan? Sosiologi hari apa jadwalnya? Oh ya. Udah lewat ya? Udah bisa? Ya minggu depan boleh ya? Silakan minggu depan ya. Petansi udah lakukan cek belum? Belum ya? Lakukan cek nanti ya. Biar tahu lah gimana bentuknya itu ya. Itu belajar cuma-cuma ya. Kedua, mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan cek sebanyak 2 sampai 3 kali ya. Ada yang sampai 3 kali ngecek? Sekali. Sekali ya. Ada yang sampai 10 kali ngecek kemarin saya. Pantas sampai error anak tuh akun. Mau marah, udah selesai dah dia. Udah selesai ngecek dah dia. Anak Pak katanya penasaran, mau plagiat terus saya ini katanya. Makin dicek makin naik katanya. Tak gimana ke dia plagiarisme itu ya. Ketiga, mahasiswa yang bersangkutan telah mengetahui langkah-langkah dalam melakukan cek plagiarisme. Oke, itu ya. Alasan ini silakan cari sendiri ya sesuai judulnya ya. Kenapa mahasiswa ini kita teliti? Karena mahasiswa ini nampaknya ini ada kelainan gitu kalau media sosial. Ada kelainan secara sosial gitu. Dia
jarang bergaul gara-gara nonton YouTube terus gitu kan. Nah, gitu kan. Cari alasannya ya, Pak. Alasannya ya. Ya pikir-pikir kan alasan itu ya. Yang nyambung-nyambung sedikit lah ya. Nah, ya. Kalau enggak nyambung kita carikan yang nyambungnya. Dengan itu, mahasiswa yang bersangkutan layak untuk dijadikan subjek penelitian. Oke. Nah, ininya sudah ada ya. Penelitian terdahulu silakan copy saja penelitian yang kita, maksudnya tugas UTS kita kemarin ya. Yang sudah dicek plagiarismenya ya. Ya, saya buka dulu UTS saya dulu, saya pernah UTS dulu ya. Nih ya contohnya ya. Saya copy ya. Mana dia nih? Nih ya. Ini kan UTS saya dulu ya. Beda bentuknya nanti dengan kalian nih, karena kan kita kemarin sudah gunakan format yang berbeda sedikit ya. Tapi tidak masalah, ikuti saja yang format yang ada itu. Paste saja di sini ya. Hilangkan yang tidak perlu. Yang tidak perlu seperti ini kan ada rambu-rambu nih. Kalau yang di tugas UTS kemarin itu perlu semua tentunya ya. Tinggal copy paste saja di sini. Paste saja. Kan paste selesai urusannya ya. Selesailah urusannya ya. Oke. 1,5. Nah, implikasinya adalah yang terakhir adalah implikasi ya. Implikasinya adalah apa fungsi ataupun tujuan kita membuat itu ya. Untuk siapa nanti kita arahkan penelitian kita. Misalnya penelitian kita bisa digunakan oleh universitas untuk mengembangkan pembelajaran yang anti plagiarisme gitu dengan menerapkan Turnitin misalnya itu ya. Sebutkan saja di sini. Satu saja implikasinya. Implikasi ini penting ya. Rata-rata beberapa malah jurnal-jurnal internasional meminta implikasi ini secara terperinci, termasuk di jurnal-jurnal di Indonesia. Ya. Alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi ini bentuk proposal kita. Kalau sudah selesai nulisnya silakan hapus bagian ini ya. Hapus saja bagian ini ya. Tidak perlu dimasukkan. Nah, jadi lengkap ya. Jadi satu paragraf, satu tulisan utuh mengenai latar belakang penelitian ya. Kan? 3 halaman lumayan lah nulis 3 halaman kan. 1 kali duduk ya. Sambil makan-makan tahu bulat ya. Tahu bulat ya. Selesai latar belakang ya. Oh iya. Tahu habis selesai saya. Itu ya. Saya simpan dulu. Baik, sebentar. Nah, biasanya ya sebuah latar belakang itu perlu memuat beberapa sitasi ya. Semakin banyak sitasi yang kita tempatkan di bagian latar belakang, semakin kuat latar belakang kita ya. Kalau seperti saya ini, yang seperti saya tulis dulu ini, saya perlu mencari beberapa pendapat yang sama dengan saya, pendapat ahli. Caranya mudah ya. Saya copy saja ini satu kalimat ini, lalu saya masukkan di Google ya, di Google ya. Nah, ya. Copy satu kalimat, lalu PDF di ujung di sini, lalu akan keluar beberapa penelitian yang sama ungkapannya dengan saya. Software Turnitin ini dapat digunakan untuk melacak besarnya presentasi, sama ya dengan yang saya katakan tadi ya. Berarti saya download ya. Download, saya unduh ya, saya masukkan ke Zotero saya, lalu saya citasi. Nah, ini perlu ya, rata-rata mintanya seperti ini ya. Kalau di artikel-artikel jurnal itu rata-rata semakin banyak kita citasi di bagian latar belakang, semakin baik tulisan kita. Ini bahasa apa ini? Nah, kebetulan sudah saya download yang Disparianto tadi itu ya. Ini contohnya tadi ya. Saya langsung citasi di sini. Yang pakai Zotero tentunya lebih mudah ya. Yang pakai HP ya tulis saja dulu lah ya. Oke, saya citasi di sini. Zero, cari lagi. Oke. Tadi ini.
Iris Parianto. Oke. Nah, cari lagi yang ini misalnya. Cari yang ini. Cara kerja alat ini sangat mudah. Cara kerja alat Turnitin ya. Cara kerja Turnitin sangat mudah ya. Turnitin sangat mudah. Turnitin sangat mudah digunakan ya. PDF. Ada enggak yang seperti itu ngomongnya? Enggak ada ya. Kalau enggak ada enggak usah lah ya. Udahlah, enggak ada yang seperti saya ngomongnya ya berarti ya. Nah, ini ya. Mendelay ini. Bukan. Enggak ada ya. Oh, ini ada. Ah, ini ambil satu yang masukkan ya gitu ya. Ya gitu. Semakin banyak semakin bagus ya. Ini tandanya bahwa kita banyak baca ya. Ini sih tandanya ya. Bahwa kita banyak bahan bacaan kita. Kalau mau melagak kata orangnya. Banyak-banyak citasi itu ya. Nah, ini laga orang ini citasinya banyak. Bukan seperti itu. Citasi yang banyak menampilkan bahwa omongan kita tidak omong doang ya. Kita ada landasannya. Ada landasannya. Ya seperti orang sekarang lah ya. Mana datamu kalau ngomong kayak gitu katanya kan? Sekarang kayak gitu rata-rata kayaknya. Ngomong data dong, nah gitu kan. Nah, kayak gini ada nih, ya. Nah, sok-sok akademisi lah ya, sok-sok akademis. Nah, gitulah ya. Ya karena ini tuntutan, ya silakan belajar saja dulu bagaimana cara menampilkan beberapa sitasi pada tulisan Anda. Ini saya contohkan ya di tulisan saya bersama mahasiswa ya di mungkin sudah saya tampilkan kemarin ya. Enggak tahu lah ya, lupa saya. Banyak soalnya. Ini ya. Ini contohnya ya. Tapi ini bahasa Inggris ya, misalnya salah. Nah, ini ya. Nah, ini tulisan saya dengan mahasiswa Teknik Informatika ya. Ini mereka nih. Seperti kalian ini nanti ya. Kalau jadi artikelnya kita sama-sama saya edit ininya untuk diterbitkan. Ini saya rencananya mau terbitkan di Sinta 2 ya. Amin ya. Nah ini ya. Ini sudah saya edit ya. Ini adalah saya lakukan citasi pada beberapa kalimat dalam paragraf 1 ini. Ada beberapa saya hitung ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah gitu. Yang lain juga nih ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meskipun berulang-ulang ya. Ada lah, paling tidak ada ya. Nah gitu ya. 1, 2, 3, 4. Yang diinginkan oleh pengelola jurnal sekarang seperti ini ya. Banyak citasinya gitu ya. Nah jadi citasinya tidak sedikit ya. Ini ya. Ya sekitar 20-an gitu ya, 30-an gitu ya. Tuh. Coba saya dulu ya, kalau ada ketemu ya masukkan, kalau enggak ada ya gimana, enggak memaksakannya ya. Itu kan tergantung dengan seberapa banyak kita punya bahan bacaan ya. Kalau bacaan kita sedikit ya masih belum bisa kita menyesuaikan itu gitu ya. Itu ya. Silakan dicoba nanti di rumahnya. Saya matikan rekamannya.